Anda kembali di Profit dan kini kita simak informasi seputar ekonomi domestik. Informasi yang pertama, surat izin keluar masuk atau SIKM tidak diperlukan lagi bagi warga Jakarta yang akan pergi keluar kota selama larangan mudik per hari ini 18 Mei 2021. Meski demikian, pemeriksaan terhadap para pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek tetap dilakukan dengan ketat oleh aparat gabungan di sejumlah pos penyekatan, salah satunya di kilometer 34 Tol Cikampek arah Jakarta. Para pemudik akan diminta surat persyaratan perjalanan, diantaranya hasil tes COVID-19, jika tidak maka akan dilakukan swab tes antigen bagi para pemudik di pos penyekatan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca pencabutan SKM bagi warga yang ingin keluar masuk Jakarta, kita telah terhubung dengan jurnalis CNBC Indonesia Eksis in Eksis di Cikarang Barat. Eksis, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah pemeriksaan ketat bagi pemudik yang ingin masuk ke Jakarta masih berlaku, terutama tes COVID-19? Ya, Bram, saat ini kami masih memantau pergerakan lalu lintas atau arus balik di kilometer 34 Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang Tol Cikarang Barat. Dan sejak pagi tadi sampai siang ini secara umum lalu lintas masih terpantau ramai namun tetap lancar. Dan walaupun tadi persyaratan SIKM sudah dicabut karena larangan masa periode larangan mudik itu sudah selesai, namun pihak pemerintah termasuk juga kepolisian memastikan bahwa setiap pemudik yang balik ke wilayah Jabodetabek tetap diharuskan untuk memenuhi persyaratan surat bebas COVID-19. Nah, untuk itu di beberapa titik termasuk di gerbang tol Cikarang Barat ini didirikan yang namanya posko drive-thru rapid test antigen. Jadi setiap kendaraan yang memasuki Jakarta melalui titik-titik tersebut termasuk gerbang tol Cikarang Barat akan diseleksi untuk diarahkan kepada posko rapid test antigen ini, dan nanti perwakilan dari masing-masing penumpang kendaraan akan dites secara acak dengan antigen COVID-19 begitu. Nah, nanti ketika diketahui ada yang reaktif maka akan diperiksa lebih lanjut lagi dengan swab COVID-19, apakah memang betul-betul positif atau negatif. Kalau memang ternyata hasilnya negatif maka diizinkan untuk kembali ke tempatnya, tetapi kalau positif maka akan diarahkan untuk isolasi mandiri atau ke Wisma Atlet. Nah, berdasarkan data yang kami himpun melalui Polda termasuk juga Dinas Perhubungan, sampai pukul 8 pagi tadi kan total ada 29.000 kendaraan ya yang masuk ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat ini. Namun sampai pukul 10 tadi jumlahnya semakin bertambah 4.000 kendaraan, sehingga kira-kira ada 33.000 kendaraan yang sudah memasuki wilayah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat ini. Nah, dari total tersebut 33.000 kendaraan, pukul 8 sampai 10 pagi itu ada 200 kendaraan yang diarahkan ke posko ini. Kemudian dari jumlah penumpangnya ada sekitar 108 penumpang yang di rapid test antigen dan hasilnya tidak ada yang reaktif COVID-19 begitu. Tapi di periode sebelumnya dari pukul 8 malam hari Senin sampai dengan pukul 8 pagi tadi ada 3 orang yang tercatat reaktif, sehingga totalnya kalau dilihat dari tanggal 16 sampai dengan 18 Mei ini sudah ada sekitar 90 pemudik yang tercatat reaktif COVID-19, atau lebih tepatnya 87 pemudik yang tercatat reaktif COVID-19 dan masuk ke wilayah Jakarta. Nah, para pemudik yang balik ke Jakarta ini diarahkan, yang reaktif itu diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing atau ke Wisma Atlet. Kemudian juga sehingga secara total itu sudah ada sekitar 600 kendaraan yang diperiksa melalui posko COVID-19 ini dari pukul 8 malam sehari sebelumnya sampai pukul 10 pagi ini. Sedangkan kalau kita lihat dari tanggal 16 Mei atau setelah Lebaran itu sudah ada lebih dari 5.000 kendaraan yang diperiksa melalui posko COVID-19 yang ada di sejumlah titik. Nah, selain
ada di gerbang tol Cikarang Barat ini, beberapa titik yang juga diadakan posko tes COVID-19 ini ada di Terminal Pulau Gebang, kemudian juga Terminal Kalideres, Jati Uwung, Checkpoint Kebonanas, KTR Dishub Batu CPR, kemudian PT NCS Logistik Jalan Raya Rengas Lamahabang, kemudian Jalan Raya Parung Ciputat Bojong Sari, Jalan Raya Bogor, Pos Sasak Jarang, Pos Tomyang, dan Jalan Gatot Subroto Bitung. Sehingga totalnya ada 14 titik ditambah dengan yang terbaru di Terminal Tanjung Priok dan Terminal Kampung Rambutan. Nah, posko tes COVID-19 ini dibuka untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi, khususnya ketika para pemudik mulai kembali berdatangan ke wilayah ibu kota begitu. Dan ini masih terus dilakukan pemantauan sampai saat ini. Kira-kira satu kloter itu ada 20 kendaraan yang masuk ke posko COVID-19 ini. Kalau dilihat lebih detail lagi secara jam, ada beberapa jam yang mengalami penumpukan kendaraan di posko COVID-19 ini, misalnya di pukul 9 sampai 10 malam atau justru di pagi, pukul 6 sampai 7 pagi. Jadi memang kelihatan ada beberapa pemudik yang tidak ingin ketahuan bahwa belum ada surat bebas COVID-19-nya sehingga memutuskan untuk pergi di malam hari atau justru di pagi hari. Demikian, kita kembali ke studio.